Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da hamdalah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai di 10 Ramadan terakhir ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ingat, bila kita mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa sebenar-benarnya, dan janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Selawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah nanti bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertemuan yang paling indah, tidak ada perkumpulan yang paling indah kecuali bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz diminta untuk menceritakan sirah yang ada di agama kita, agama Islam. Ketika kita berbicara sirah, maka kita tidak terlepas dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah, sejarah. Sirah itu adalah kisah, sejarah. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ahsanul qasas, adalah kisah-kisah terbaik yang tidak ada tandingannya. Ya. Bila pernah kalian menonton TV, menonton film, mendengar dongeng, maka sesungguhnya film, dongeng, dan sinetron-sinetron yang ada di TV-TV itu kisahnya belum tentu kisah yang terbaik. Kisah terbaik ada di dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf. Di akhir-akhir ayat Yusuf disebut dengan ma haza hadis yaftara, bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini tidak diada-ada, benar adanya. Bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini real dan terjadi pada kehidupan manusia, pada sejarah kehidupan manusia. Untuk itu marilah kita belajar sejarah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, teraplikasikan kehidupan yang ada di dalam Al-Quran itu teraplikasi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, teraplikasikan di zaman sahabat Nabi. Untuk itu marilah kita belajar sejarah, jangan kita tinggalkan sejarah. Hari ini kalau kita lihat sejarah adalah mata pelajaran yang kalau di TK, SD itu tidak ada. Padahal sejarah ini sangat penting. Sejarah ini juga yang membentuk, mencetak, menciptakan seseorang pribadi-pribadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sejarah, pentingnya sejarah. Maka kalau kita lihat hari ini yang diceritakan kepada anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak SD, itu diceritakan dongeng. Padahal dongeng itu berbahaya sebetulnya. Yang diceritakan apa? Menurut saya berbahaya ceritakan dongeng. Kancil nyolong timun, kancil berkelahi dengan petani. Itu kisah-kisah yang diceritakan, dongeng-dongeng yang diceritakan kepada kita. Maka wajar hari ini kalau petani itu di negara kita ini tidak sejahtera, karena kita didoktrin ketika TK, SD itu petani itu selalu yang jadi yang tersusahkan begitu.
Alangkah baiknya memang ketika di TK, di SD itu diceritakan kisah-kisah terbaik ini. Kisah-kisah ini yang nantinya akan melekat kepada pikiran anak-anak kita ketika besar nanti. Mereka akan ingat dengan kisah-kisah yang pernah kita ceritakan. Kisah-kisah yang pernah kita ceritakan. Dan tidak ada kisah yang baik kecuali ada di dalam Al-Quran. Untuk itu insya Allah hari ini Ustadz ingin bercerita tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Nabi menyebutkan Umar bin Khattab ini, menggambarkan sosok seorang Umar bin Khattab ini seperti ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar. Kalau ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah Umar. Tapi tidak ada nabi setelahku. Hadis ini menggambarkan bahwa pribadi Umar yang begitu luar biasa. Pribadi Umar yang luar biasa. Jauh sebelum dia masuk Islam, Umar ini adalah seorang pegulat, petinju. Dia selalu menang setiap tahunnya di pertandingan-pertandingan tinju, pertandingan-pertandingan gulat. Di pasar Ukas namanya. Ya. Umar gagah, perkasa. Beliau sebelum masuk Islam, dia adalah seorang yang memusuhi Islam. Seseorang yang memusuhi Islam. Bahkan suatu ketika sempat dia ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pergi dia pengen ke rumah Arqam bin Arqam dengan membawa pedang. Kebetulan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Arqam bin Arqam. Di tengah perjalanan bertemu dengan sahabat Umar. Wahai Umar, kata sahabatnya, engkau mau pergi ke mana? Saya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, kata sahabat Umar ini tadi, tidak tahukah engkau bahwa Muhammad itu adalah keturunan Bani Hashim, dan engkau sedangkan Bani Adi. Hashim itu, Bani Hashim ini adalah Bani yang membangun kota Mekah ini. Kalau engkau membunuh salah satu cucu keponakan mereka, maka kita akan dihabisi mereka. Gitulah. Maka Umar tidak jadi membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar pergi. Dia mendengar kabar bahwa adiknya Fatimah ibnu Khattab dan suaminya Sa'id itu masuk Islam. Karena penasaran, Umar bin Khattab pergilah dia ke rumah adiknya tadi, Fatimah ibnu Khattab. Kebetulan Fatimah dengan Sa'id ini sedang membaca Al-Quran, tapi dengan bisik-bisik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjaga adalah, pada saat itu menjaga pintu adalah Khobab. Umar sampai, ditanyanya Khobab, wahai Khobab, apa yang dibaca adikku tadi? Tidak ada wahai Umar. Engkau bohong, katanya. Lalu kemudian Umar masuk ke rumah adiknya. Dilihat adiknya sedang membaca Al-Quran pada saat itu. Kemudian dipukullah Sa'id, suami dari adiknya tadi. Tentu menang dia. Tentu tidak bisa Sa'id melawan Umar. Karena Umar adalah seorang yang tangguh luar biasa, jagoan. Setiap tahun menang, juara tinju, juara gulat. Sa'id, suaminya Fatimah, terkapar akhirnya. Datang adiknya Fatimah, dipukulnya juga sampai berdarah muka Fatimah. Ketika berdarah, ketika keluar dari wajahnya, Umar mengaku setelah masuk Islam, ketika aku melihat wajah adikku bersimbah darah, maka saat itu juga diri aku merasa lemah, ketakutan luar biasa. Itulah hebatnya orang-orang muslim yang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita melihat
dia adalah sosok seorang yang lemah, tidak berdaya. Tetapi kalau hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sosok orang seperti Umar yang hebat luar biasa akan merasa lemah menghadapi orang yang hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatimah ibnu Khattab. Dengan tertegun Umar bin Khattab merasa dirinya lemah, mengambil kertas yang dipegang oleh adiknya. Diambil kertas itu, lembaran-lembaran suhuf tulisan-tulisan Al-Quran, diambilnya sama Umar. Tapi dia rebut kembali sama Fatimah. Apa kata Fatimah? Wahai Umar, sesungguhnya innaka najisun, sesungguhnya engkau najis karena engkau musyrik, katanya. Maka mandilah dulu, kalau mau megang Al-Quran ini mandi. Akhirnya Umar mandi. Setelah mandi, Umar mengambil mushaf, kemudian dibacanya. Apa surat yang dibacanya? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Akhirnya terenyuhlah hati Umar. Umar adalah seorang sastrawan. Kata Umar, ini tidak mungkin ciptaan manusia. Maka tertegun hati Umar dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, surat Toha. Akhirnya Umar memutuskan untuk pergi ke rumah Arqam bin Arqam, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau tadi dia mau pergi ke rumah Arqam bin Arqam dengan tujuan membunuh Nabi Muhammad SAW, saat ini tujuannya berbeda, yaitu tujuannya ingin masuk Islam. Umar akhirnya pergi ke rumah Arqam bin Arqam. Siapa yang menjaga rumah Arqam bin Arqam? Hamzah, seorang singa Allah juga. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang singa Allah juga. Kalau Umar disebut dengan Abu Habs, bapaknya singa, sedangkan Hamzah disebut dengan Saidullah, yaitu singanya Allah. Maka ketika Umar datang ke rumah Arqam bin Arqam dihadang oleh Hamzah, maka singa ketemu singa. Apa yang dikatakan oleh Hamzah? Wahai Umar, kalau engkau menginginkan kebaikan di sini, maka kami akan berikan kebaikan itu. Tapi bila engkau ingin adanya keburukan, maka akan kami bunuh dengan pedang engkau sendiri. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Orang kalau dibunuh dengan pedangnya sendiri, itu sebuah penghinaan yang luar biasa. Kata Hamzah, tidak wahai Hamzah, saya ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Umar untuk masuk ke rumahnya Arqam bin Arqam. Kemudian Rasul bertanya, wahai Umar, apa tujuanmu datang ke sini? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini, ya Umar bin Khattab? Akhirnya Umar bin Khattab, wahai Rasul, sesungguhnya saya datang ke sini untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulillah. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam pada saat itu. Bergembiralah seluruh sahabat karena dua singa sudah masuk Islam. Dan suatu ketika sebelum masuk Islam, Umar ini pernah didoakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi ketika saat itu? Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolonglah agama Islam ini dengan masuknya dua Umar. Ya, Umar yang pertama yaitu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisam. Ada yang kenal dengan Umar bin Hisam? Kalau ditanya tentang Umar bin Hisam, mungkin kita tidak terlalu mengenal, karena Umar bin Hisam adalah nama aslinya. Tapi kalau saya sebutkan gelarnya, mungkin kita akan kenal. Umar bin Hisam itu ialah Abu Jahal. Ya, disebutkan jahiliyah bukan karena dia tidak pintar secara saintis, tidak. Secara akademik dia pintar. Abu Jahal itu pintar. Dia adalah seorang hakim, pemutus pemutus pendapat. Kalau ada orang yang mau menanyakan pendapat, maka mereka pergi, ya Abu Jahal. Bukan karena dia bodoh secara akademik. Dia disebut dengan Abu Jahal karena dia tidak mau menerima Islam.
pada saat itu. Maka terkabullah doa Nabi ini sebetulnya. Ya Allah, tolonglah agama ini dengan masuknya salah satu di antara dua Umar, yaitu masuknya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Maka Rasul menjawab, iya benar. Untuk itu mari kita terang-terangan berdakwah. Maka pada saat itu yang dulunya ngaji pelan betul, bergerilya menyampaikan pesan-pesan Islam, ketika masuknya Umar bin Khattab, maka saat itu Islam disampaikan dengan cara terang-terangan. Karena sudah ada dua singa yang menjaga Islam pada saat itu. Sudah ada dua singa yang masuk Islam pada saat itu, yaitu Sayyidullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Habs Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika masuk Islam, pribadi Umar bin Khattab ini luar biasa. Umar bin Khattab ini tidak serta-merta masuk Islam. Tahun ke-6 baru masuk Islam Umar bin Khattab ini. Lama proses dia masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq masuk Islam itu di tahun pertama. Tapi Umar di tahun ke-6. Ya, lama proses masuk Islamnya Umar bin Khattab ini. Nah, jarak umur antara Umar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu umur 40 tahun, maka Umar berumur 27 tahun. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, umurnya Umar sekitar 27 tahun. Maka itu sangat gagah-gagahnya. Umar juga pindah ke Madinah pada saat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Umar ini adalah sosok seorang yang gagah perkasa. Di satu riwayat menceritakan Umar ini kalau dia menaiki kuda maka kakinya itu menyentuh tanah. Saking tinggi besarnya Umar bin Khattab ini. Tidak hanya badannya tapi tentang keilmuannya, keagamaannya itu juga tinggi luar biasa. Di zaman Umar banyak ijtihad baru, banyak keputusan baru yang sampai hari ini juga kita pakai. Ya. Umar ini adalah sosok yang luar biasa. Bahkan perkataan Umar ini banyak ada yang dijadikan dalam ayat Al-Quran. Disebabkan perkataan Umar ini turun ayat Al-Quran. Ini sosok yang luar biasa. Tidak ada sahabat yang karena perkataannya turun ayat Al-Quran. Itulah mengapa Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelahku maka itu Umar, tapi tidak ada Nabi setelahku. Ini sosok seorang Umar bin Khattab. Di zaman kepemimpinan Umar banyak sekali cerita yang menarik yang terjadi. Suatu ketika Umar ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kelaparan melanda ketika zaman Umar bin Khattab memimpin. Kelaparan melanda. Maka apa yang dilakukan Umar satu persatu membawa gandum, dipikulnya, ditaruhnya di tempat-tempat orang yang membutuhkan di malam-malam hari. Ya, Umar ini adalah seorang presiden. Dia menguasai banyak negara bahkan. Tapi kan walaupun dia presiden, dia mau menggotong gandum, dia naruh di tempat-tempat. Inilah sosok Umar yang luar biasa. Ya. Di zaman Umar ini juga pernah suatu ketika Nil itu berhenti mengalir di Mesir. Ketika itu gubernurnya adalah Amr bin As. Ya. Amr bin As. Di zaman kepemimpinan Amr bin As sebagai gubernur Mesir, pada saat itu Nil berhenti mengalir. Saat itu pemimpinan tertingginya adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Amr bin As ini mengirim surat kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab,
Kebiasaan warga Mesir ini, masyarakat Mesir ini, bila Nil tidak mengalir, maka mereka menumbalkan seorang gadis supaya Nil ini mengalir. Tentu kata Amr bin As, tentu ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Mohon petunjuk apa yang harus aku lakukan. Kata Umar bin As mengirimkan surat kepada Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Amr bin As, apa yang engkau lakukan itu sudah benar. Maka aku menuliskan di selembar kertas ini. Apa tulisan di selembar kertas ini? Kata Umar, dituliskannya, wahai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nil, kalau engkau mengalir karena kekuatanmu, kehebatanmu, maka janganlah mengalir engkau Nil, katanya. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Disampaikan selembar kertas itu kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, lemparkan selembar kertas ini ke sungai Nil itu. Insya Allah akan mengalir. Maka dilemparkannya oleh Amr bin As tulisan dari Umar bin Khattab tadi. Akhirnya mengalir sungai Nil. Hebatnya Umar bin Khattab. Ya. Pernah juga terjadi suatu ketika gempa terjadi. Diambilnya tombak sama Umar bin Khattab, ditancapkannya ke bumi. Apa kata Umar bin Khattab? Istiru ya ard, diam engkau bumi. Bukankah aku sudah berlaku adil kepadamu? Maka saat itu juga berhenti gempa itu. Maka kita merindu sosok seorang pemimpin seperti ini. Sosok pemimpin yang adil. Wajar saja kalau dia mampu menghentikan gempa, karena dia sudah berlaku adil. Maka Masya Allah, kita sangat merindukan sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab yang berlaku adil dimanapun, kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan dan lain-lain. Umar bin Khattab, luar biasanya Umar bin Khattab. Saat di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab ada dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Romawi. Tapi lebih kuat Persia daripada Romawi. Romawi pernah kalah, maka ada surat Rum kan ya. Qalabatid Rum, bangsa Romawi yang pernah kalah. Yang pernah mengalahkan Romawi itu adalah Persia. Persia itu luar biasa kuatnya. Tapi Umar pernah mengalahkan Persia pada zaman itu. Kita bayangkan kekuatan Umar ini, kekuatan umat Islam pada zaman Umar ini mampu mengalahkan Persia, yang Persia pernah mengalahkan Romawi. Dua kekuatan besar dunia pernah dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Maka artinya Umar pada saat itu menguasai dunia. Hebatnya Umar bin Khattab. Saking penasarannya, ketika Umar ini merebut Palestina, merebut Baitul Maqdis, pemimpin yang diserang itu bertanya, mana Umar? Dikiranya di Umar ini adalah sosok seorang pemimpin yang setelannya tinggi, mungkin kudanya mewah dan sebagainya. Ternyata datang Umar dan seorang yang menemaninya, dengan dua orang dengan satu kuda. Kadang Umar di atas kuda, kadang yang menemaninya ini di atas kuda, berganti-gantian. Ketika sampai di Baitul Maqdis, mau mengambil kunci Baitul Maqdis, itu posisi Umar lagi di bawah kuda, yang sedang berjalan, yang naik kuda adalah yang menemaninya. Ini pemimpin Islam, kata, terkagetlah musuh ini. Mereka membayangkan musuh Islam itu dengan kuda, dengan lencana, dengan ternyata tawaduknya Umar luar biasa. Ya, dia tidak, walaupun jabatannya tinggi, dia tidak berpenampilan yang berlebih-lebihan. Ya, seadanya saja. Kita merindukan sosok seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab. Maka sosok seorang Umar bin Khattab ini adalah sosok yang kita bisa jadikan tauladan. Ya, kita bisa menjadikan dia tauladan. Tentu setelah kita menauladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
ceritakan. Jangan sampai kisah Umar bin Khattab, seorang yang luar biasa ini, tidak pernah terngiang di telinga kita. Jangan sampai dia kalah. Kisah-kisah Umar bin Khattab ini tidak sampai kalah untuk tidak diceritakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita lebih mengenal K-pop, itu sedih luar biasa. Sedang ada Umar yang bisa diceritakan. Harusnya mereka lebih tahu Umar dibandingkan artis-artis. Mereka lebih tahu sahabat-sahabat dibandingkan yang lain-lain. Maka mari kita mentauladani para sahabat-sahabat, bukan hanya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Abdullah bin Umar, Talha, Bilal. Kita mentauladani mereka semua, karena mereka mentauladani Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, di kisah yang sangat singkat ini tentang Umar bin Khattab, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil pelajarannya tentang sosok Umar bin Khattab yang dulunya hampir ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat ini kuburnya itu berdekatan dengan Muhammad SAW. Sosok seorang yang dijamin masuk surga. Maka kisah-kisah seperti ini yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kisah-kisah seperti ini yang harus terngiang di telinga-telinga kita. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman dan Ali. Semoga kita bisa mentauladani para sahabat, dan nanti insyaallah kita berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.